Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini sama seperti yang kemarin, kita akan membahas tentang pelajaran gambar teknik. Nah, di pertemuan yang kali ini, sesuai janji saya yang kemarin, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang gambar teknik, tapi yang kemarin kita menggambar seputar pengenalan, kemudian menggambar dengan secara manual, yaitu kemarin menggunakan drawing pen, menggunakan kertas A3, kemudian penggaris, dan juga spidol berwarna. Nah, sesuai janji yang kemarin, karena kita akan menggunakan sebuah media aplikasi, nah, sekarang kita sudah membuka AutoCAD tahun 2016. Nah, AutoCAD 2016 ini aplikasi yang khusus untuk menggambar gambar teknik, entah itu teknik listrik ataupun itu teknik mesin. Nah, kali ini sebelum kita membuat gambar wiring yang akan kita buat, sebelumnya kita akan melihat hasil pekerjaan saya yang dulu pernah saya kerjakan tentang instalasi listrik rumah. Nah, ini dia. Sebenarnya untuk gambar teknik yang dibuat di gambar di AutoCAD ataupun yang kita buat manual kemarin sebenarnya sama saja. Kita di sini kan ada yang namanya pasa, netral, ground yang sudah kita bahas kemarin. Nah, di sini saya menggunakan kertas berukuran A4. Ya, kecil sih lumayan. Nah, di sini ada mungkin spesifikasi ataupun pengalaman gambar. Biasanya ini disebut dengan nama etiket. Nah, jadi pembaca bisa melihat skala yang digunakan berapa, satuannya apa, terus tanggal pembuatan, digambar oleh siapa, dan dilihat yang akan diperiksa oleh siapa. Seperti itu. Dan di sini ada judul gambarnya wiring rumah sederhana, seperti itu. Nah, sebenarnya di pertemuan kali ini kita tidak akan membuat gambar rumah seperti ini dulu, tetapi kita akan latihan ataupun pengenalan bagaimana sih cara membuat rangkaian-rangkaian ataupun komponen instalasi listrik rumah seperti saklar, lampu, kemudian stop kontak menggunakan aplikasi AutoCAD ini, seperti itu. Nah, sebenarnya aplikasi AutoCAD ini ada beberapa macam versi ataupun regenerasi. Nah, saya di sini menggunakan AutoCAD tahun 2016. Nah, sebenarnya yang terbaru juga sudah ada, yaitu AutoCAD tahun 2019 tahun 2020, dan yang paling lawasnya pun masih ada, seperti contoh AutoCAD tahun 2004, tahun 2006, tahun 2014, seperti itu. Dan saya sarankan kepada teman-teman yang ingin menginstal aplikasi AutoCAD ini, mohon disesuaikan dengan spek yang laptop kalian punya, seperti itu. Kalau misalkan memang kuat hanya AutoCAD tahun 2014, jangan memaksakan untuk AutoCAD tahun 2016, seperti itu. Pasti laptop kalian akan banyak masalah, dan terutama nge-lag-nya itu pasti kalian akan kewalahan. Nah, seperti itu. Nah, secara fisik untuk gambar saya sudah jelaskan tadi sama saja ya. Jadi di sini ada mungkin ada sedikit tambahan. Di sini ada rumah, denah rumah lebih tepatnya. Di sini ada teras depan, kamar, ruang tamu, ruang keluarga, kamar 1 ataupun kamar utama di sini ya. Di sini ada kamar 2. Di sini ada kamar utama yang paling besar, ada kamar mandi dan dapur. Nah, yang sudah saya bahas kemarin bahwa orang-orang teknik itu harus wajib bisa membaca rangkaian ataupun simbol-simbol yang ada
di instalasi khususnya seperti ini nih. Ini itu maksudnya ialah pintu. Kemudian di sini garis apa namanya? Garis tebal putih dan di sini ada garis 3 yang di tengah-tengah ada garis lagi, itu namanya apa tuh? Jadi jendela seperti itu. Di sini ada beberapa pintu dan beberapa jendela seperti gambar denah biasa. Kemudian di sini ada halaman depan dan pagar. Nah, sedikit informasi. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah etiket, diharuskan etiket itu di depan apa namanya? Gini. Jadi ketika kita akan membuat suatu gambar yang memiliki etiket, diusahakan pembuatan gambar itu, misalkan kan ini rumah nih, ini ada halaman depan dan belakang. Nah, posisi penggambaran dan pembuatan etiketnya harus sejajar seperti itu. Jangan sampai misalkan kalian bikin denah rumah halaman depannya di sini, tapi pembuatan etiketnya di sini di atas, itu tidak boleh. Karena kenapa seperti itu? Karena ketika membacanya itu supaya mudah kayak gitu. Dan ini kan gambarnya itu potret, dan bagaimana kalau misalkan gambar itu landscape? Sama saja. Misalkan ibaratkan gambar ini adalah landscape terbalik. Nah, di sini kan etiket potret. Nah, misalkan di sini kita akan gambar landscape. Di sini pasti otomatis gambar halaman depan rumah dan di sini di belakang. Kita harus membuat etiket di sini. Di samping kanan. Pokoknya di samping kanan bawah. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita mulai kepada pembuatan. Lebih tepatnya kita pengenalan dulu toolbarnya di sini yang ada di AutoCAD. Kemudian kita akan sedikit latihan membuat garis wiring seperti itu. Nah, kita ke halaman baru. Nah, untuk membuat garis itu di sini ada line, polyline, circle, dan arch. Nah, untuk membuat garis kita bisa klik line. Nah, oke, mungkin. Nah, untuk posisi pertama di sini ada garis plus, tapi ada kotaknya. Ketika line dia hanya garis plus saja. Ketika posisi seperti itu berarti sudah siap. Kita klik misalkan di sini, kemudian tarik garis. Kalau misalkan kita mau ke kanan, silakan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Karena di sini ada derajatnya. Misalkan kita tarik, ingin panjangnya 10, enter. Sudah ada garis. Kita akan membuat persegi panjang 5, enter, 10, enter, dan nah, sudah jadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara membuat lingkaran? Lingkaran simpel saja. Kita akan menggunakan circle. Akan tapi di sini disesuaikan, kalian memakai radius, diameter, ataupun yang lainnya. Di sini saya akan membuat diameter agar tidak terlalu lebar. Saya buat misalkan 10. Nah, ini dia. Seperti itu. Mungkin kita akan langsung saja membuat suatu rangkaian sederhana wiring diagram. Misalkan di sini ada MCB, L, enter, agar lebih mudah. Di sini kita akan tarik garis, misalkan ya 10, enggak, 5 saja. 5. Di sini 3, 5, 3. Ya.
Sini kita akan tarik garis. Nah, untuk perwarnaan simple. Di sini ada by layer. Kita pilih warna, pasa warna merah ya teman-teman. Nah, sebelum kita membuat garis, kita akan membuat saklar terlebih dahulu. Circle. Coba kita akanin dulu ya. Oh, sorry, warnanya belum. Circle. Kemudian ukurannya saya ambil 1 mungkin. Nah, satu lagi ada yang terlewat. Kita copy biar mudah. Kita taruh di sini. Kemudian kita kasih L enter garis. Ya, ini saklar sudah jadi. Kemudian kita akan membuat stop kontak. Kita copy saja. Oke, seperti itu. Nah, kita copy lagi dari sini. Nah, kemudian kita akan membuat lampunya. Ini kita akan membuat kotak dulu ya. Ini kotak ukurannya 1 lah, 1,5 boleh. 1,5. Sebenarnya ini hanya untuk mempermudah saja. 1,5. Kemudian kita hapus ini. Sorry. Nah, kita agak jauhkan dulu. Mungkin nggak apa-apa situ. Nah, kita akan membuat garis pasanya dulu dengan berwarna merah. Nah, di sini ya, cukup. Enter lagi. Terus stop kontaknya kita ngambil dari sini. Kemudian kita lanjut membuat garis netral. Netral itu berwarna biru ya teman-teman. Nah, untuk mencari garis netral kita klik by layer yang paling bawah, kemudian outer. Nah, di sini kan tidak ada garis putus-putus teman-teman. Kita pilih load. Kemudian kita cari garis putus-putus, kita akan pilih dash head yang pertama saja. Yang pertama kita klik OK, kemudian kita klik lagi current OK. Nah, kita mulai L enter. Kita ya dari sini deh. Mulai dari sini. Enter lagi. Kita sambungkan ke lampu, teman-teman. Oke, nah kita akan membuat sekarang
garis ground itu berwarna kuning, kemudian garis strip titik strip outer seperti tadi. Kita load lagi, kita cari, kita pakai border 2. Oke, kita klik lagi di sini, current. Oke, L, enter. Nah, kita sambungkan ke stop kontak dulu. Stop kontak. Oke, kita taruh di sini. Oke, ini adalah rangkaian wiring diagram sederhana dengan satu saklar, satu stop kontak, dan satu lampu. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Untuk tugas-tugas mungkin nanti saya akan kirim lewat grup WhatsApp teman-teman. Nah, saya sarankan untuk membuat gambar teknik memakai AutoCAD, entah AutoCAD berapapun itu. Yang penting ada tugas yang terkirim. Nah, cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.